Halo sahabat Anabisa, halo lagi. Nah, sekarang kali ini kita akan membahas mengenai user interface-nya dari Microbit ini ya, yang dari MyCode yang punya Microsoft. Nah, ini kita bisa buka nih. Saya akan kasih lihat contohnya. Yang sebelah kiri ini adalah simulasinya. Jadi kalau kita mau bikin program, sebelum kita masukin ke dalam kita punya Microbit fisiknya, kita bisa coba-coba menggunakan simulasi ini. Nah, yang di bawahnya ini bisa ada play dan stop. Kalau gini berarti lagi play, ini lagi play, ini lagi stop ya. Ini kita nge-refresh, restart. Jadi kalau misalnya ada urutan-urutan, nanti dia dari satu lagi, dari start dari awal, terus baru nanti nge-loop yang forever itu. Nah, ini untuk menjalankan, ini kan seperti bug ya. Nah, itu untuk ngeluarin kalau kita lagi jalanin program pengen lihat variabel-variabelnya seperti apa, nanti di belakangan nanti akan dicoba. Kita itu bisa tahu nih jalannya pelan-pelan satu kali satu nih, kayak kita ini mau step 1 dari sini kemana, dari sini kemana gitu. Dan ini kita bisa pakai yang namanya debug ya. Ini untuk suaranya dihilangkan, ini untuk full screen. Jadi misalnya kita lagi mau ngasih lihat satu layar isinya ini semua, kita pencet ini ya, jadi ini full screen. Nih sekalian saya mau kasih lihat, ini kelihatan tuh ya, LED-nya ada 5x5. Terus ini adalah tombol yang namanya logo touch. Jadi ini kalau kita di fisiknya kita sentuh itu dia bisa langsung input masuk ke dalam aplikasi. Terus ini juga tombol nih, ini angka 1, bukan, tombolnya ini tombol A, ini tombol B ya. Terus di sini ini adalah tombol pin. Jadi kalau kita klik gini dia asli, nanti di dalamnya akan ngomong bahwa pin 0 dipencet, ini pin 1 dipencet, pin 2 dipencet. Jadi yang bisa dipencet itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kombinasinya. Misalnya kita AB kita pencet sama-sama, itu bisa kita tangkap juga. Ya, dan sekarang kita kecilin ya. Nah, terus di sini adalah kategori daripada sistem kita dengan warna-warna yang berbeda. Misalnya untuk basic nih yang awal-awal semua, ini untuk mendapatkan sensor-sensor input juga, yang tadi sensor tadi, ini yang pin yang di bawah, dan ini yang di bawah-bawah ini bisa kita gabung dengan komen-komen yang lain. Misalnya ini untuk logic, karena nanti bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita if true-nya ini kita ganti nih ya, misalnya kita taruh di sini. If true-nya kan bentuknya segi gini, kita ambil yang tadi, yang dari input yang tadi. Misalnya if button up press. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya udah otomatis dan kita nggak bisa maksa ya. Misalnya bentuknya bulat gini, kita paksa masuk sini, itu nggak bisa tuh. Kita nggak bisa mau paksa. Karena ini bukan kayak Lego, bukan pasnya atau puzzle, nggak bisa pasnya. Kalau ini kayak bolong, ini kan jadinya harus ada sesuatu yang ngisi ya. Bisa kita masukin ini di sini. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah untuk memberikan nama filenya. Jadi misalnya kita kasih nama file user interface. Jadi nanti pas kita save, kita pasang gini pakai rekam gini, ini akan masuk ke, akan bisa download namanya user interface ya. Juga ini otomatis nanti direkam di luar. Kalau kita pencet home ini kan dia keluar, nanti ada namanya di sini user interface. Buka lagi. Terus ini yang programming yang di sini itu kita bisa sebut ini adalah block programming. Oh ya, misalnya nih kita lagi mencoba sesuatu, kita salah, nggak sengaja kebuang. Aduh, kita pengen balikin lagi. Nah, jangan takut, di sini ada yang namanya undo. Nanti dia balik lagi. Dan ini dari diulang lagi, maju, mundur. Kita bisa mundur ya. Yang sebelah kanannya ini adalah zoom, seperti kaca pembesar. Jadi ini bisa kita kecilin. Misalnya kalau codingnya banyak banget, udah panjang, kita bikin aplikasi, terus kita mau lihat bagian mana, kita bisa geser-geser, terus kita bisa zoom. Jadi nanti kita bisa, kita lagi mau lihat yang bagian ininya aja ya. Terus ini yang download ini untuk masukin ke dalam kita punya fisik hardware-nya. Terus kita juga bisa download ke komputer, download as file. Ini juga ada help-nya, nanti dia bisa buka, kita bisa pelajari kalau kita mau. Terus yang penting juga, tadi kan ini home udah, nah ini adalah tombol share. Jadi kalau kita mau nge-share misalnya ke teman kita, memang otomatis harus kita klik publish to share ini. Jadi orang lain bisa lihat halaman kita. Nah, pas kita publish to share akan keluar ini kan. Nah, ini kita copy link, kita bisa kasih klik, terus kita kasih ke teman kita, misalnya pakai WhatsApp atau pakai email. Ini untuk kita taruh codingnya di dalam website kita pakai HTML. Yang ini kalau kita mau
share ke Facebook. Yang ini kalau mau ke Twitter, dan ini yang lainnya. Atau kita copy ini nih, apa namanya, gambarnya nih, QR code-nya. Jadi nanti kalau orang lain pakai HP, dia bisa klik, bisa deketin, nanti dia keluar kemana, ke halaman kita. Jadi ini aplikasi kita bisa kita share sehingga teman-teman bisa ikut lihat. Yang ini untuk ke GitHub. Terus ada setting sebelah kanan atas ini ada project settingnya, ada extension. Kalau extension nanti kan ini kita cuma ada beberapa, sama dengan klik ini nih. Ini bisa nambah nih kalau kita mau tambah-tambah yang lain. Misalnya kita mau tambah servo nih yang kayak motor, atau kita minta lampu-lampu yang namanya NeoPixel ini, atau kita mau tambah radio, data logger, atau kita mau yang lain nih. Yang ini bukan tambahan ini ya, ini mau bikin kayak micro turtle yang jalannya tak tak tak, maju 2 langkah, belok, terus maju lagi 2 langkah. Nah, ini bisa tambah-tambahan yang lainnya ya. Jadi ngegabungin kita punya microbit dengan alat-alat lainnya atau fitur yang ditambah. Terus kita balik lagi, kita juga bisa ya, kalau ini untuk menghapus ya, projectnya kita hapus. Ini bahasa kita bisa ganti bahasa Indonesia kalau kita mau, atau bahasa yang lain. Saya nggak tahu nih bahasa Indonesia ada belum di sini. B bahasa, mungkin bahasa Indonesia belum ada ya. Chinese ada, oke. Korean saya nggak ngerti, oke. Nah, kita juga bisa high contrast, warnanya hitam gini. Misalnya kita lagi night mode gitu komputernya, kita pengen supaya kelihatannya lebih kontras, bisa pakai ini. Kita matiin lagi. Terus kita juga bikin green screen juga bisa. Ini mungkin fungsinya kalau kita mau bikin supaya ada latar belakangnya, kan biasa kalau kita ngerekam, kita pengen ada latar belakangnya seperti apa, kita pengen dibuang pakai green screen lebih mudah. Oke, coba kita buka project setting. Ini kalau mau otomatis yang tadi pairingnya apakah cuma sekali, terus nanti berikutnya udah otomatis, atau benar-benar mau pairing berat gitu, pairing yang lebih susah. Nah, ini kan yang kita lakukan ini adalah block programming seperti ini. Nah, setiap block programming itu ada padanannya, dan ini padanannya misalnya kalau ini kita mau lihat nih yang kita udah buat seperti ini kita buang dulu ya. Yang ini juga kita buang. Yang padanan program seperti ini apa sih, gimana di JavaScript-nya, kita tinggal klik. Nah, nanti kalau teman-teman mau belajar JavaScript, bisa mau ngodingnya pakai JavaScript, kita bisa langsung ngetik di sini. Dan bukan cuma pakai JavaScript, kita juga bisa klik ini nih, dan kita bisa ganti Python. Jadi di sini bisa pakai Python, bisa pakai JavaScript, bisa pakai block, dan masing-masing. Dan ini kalau ini codingnya langsung nih, misalnya kita buttonnya kita deketin, dia langsung keluar informasinya. Begitu. Nah, saya ini udah semua. Paling ini kalau kita codingnya udah banyak, kita mau sebutin dulu kita punya simulasi, kita bisa klik begini, layarnya jadi lebih besar. Terus kita juga bisa misalnya, ini kan simulasi. Nah, nanti kalau misalnya kita pas lagi kita pasang inputnya adalah input gerakan nih, input yang shake yang tadi, ini gedein lagi ya biar sama. Kita mau pakai yang input yang tadi yang shake, nanti di sebelah kanan ini udah langsung otomatis harusnya ada gambar shake. Jadi kita bisa tuh ada shake tulisannya. Atau yang tadi misalnya pakai input cahaya light level, nanti sebelah sininya nanti ada bulutannya. Nah, ini kan kita gerakan dia seperti goyang tuh si microbit simulator, dan kalau kita geraknya cepet-cepet gini nanti tombol dianggapnya udah nge-shake gitu. Oke, kali ini cukup panjang. Terima kasih semuanya. Kali ini jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke semuanya, sampai nanti.